Oke, selamat pagi semua teman-teman. Siang sekarang, siang. Sorry. Selamat pagi, siang, sore. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pointer. Jadi sebelum kita belajar, kita mulai dulu. Apa sih itu pointer? Jadi gini kita tentang pointer. Jadi kalau pointer itu secara harfiahnya itu bisa dibilang sebagai penunjuk gitu. Penunjuk. Jadi pengertiannya adalah suatu variabel yang menyimpan alamat dari variabel lain. Oke. Oke, jadi secara singkatnya kalau kita lihat pengertian dari pointer itu adalah suatu variabel yang menyimpan alamat dari variabel lain gitu. Oke, gitu gimana maksudnya? Jadi kayak gini teman-teman. Jadi biasanya kalau kita buat variabel biasa ini, variabel biasa. Oke, contohnya kita buat integer x sama dengan 10. Oke, kita buat ini, yang kalau kita jalankan, ya berhasil gitu. Nah, berhasil. Jadi apa yang terjadi dalam apanya gitu ya, dalam sistemnya. Jadi kalau kita lihat dalam sistemnya kayak gini teman-teman. Kan komputer itu memakai RAM ya, random access memory. Jadi karena katanya RAM aja berarti dia itu random, dia sistemnya menyimpan data. Jadi contohnya, lihat sekali. Oke, contohnya gini ada memori nih. Ada memori, 3. Oke, terus kan kita di sini kita bilang nih, buatkan variabel x, di mana variabel x itu menyimpan angka 10 gitu. Oke, jadi dalam sistemnya dia menyediakan satu tempat untuk x. Contohnya ini x. Berarti ini yang punya. Oke. Ini yang punya. Terus di dalam x ini, atau kita andaikan ini sebagai rumah gitu kan. Dan rumah si x ini dia menyimpan 10. Dia menyimpan 10 gitu. Ini sebagai value-nya gitu. Di nilainya atau value. Ini nilai. Ya. Dan sekarang di RAM itu ada namanya alamat gitu teman-teman. Jadi nggak hanya sekedar ada RAM gitu, ada tempat-tempat alokasi penyimpanan, tapi ada alamatnya gitu. Contohnya kita buat di sini alamatnya ini 1, 2, 3, 4. Gitu. Jadi si X ini dia variabelnya itu namanya X, dia nilainya adalah 10, dan dia memiliki alamat di 2. Oke, kita balik ke kita. Ini alamat biasa, variabel biasa. Bagaimana dengan pointer? Pointer. Gitu. Jadi pointer ini dia nanti akan menunjuk ke alamat ini, ke alamat 2 ini. Itu nanti pointernya. Jadi contohnya nih, kita buat dulu bagaimana cara deklarasi pointer ya. Kita sini buat dulu. Deklarasi pointer. Oke, cara deklarasi pointer itu tipe data, tapi di tipe data ini itu harus sesuai dengan tipe data yang akan ditunjuk sama pointer tersebut nanti.
Oke, kita ingin lihat tipe data ini harus sama atau sama dengan tipe data yang ditunjuk oleh pointer itu sendiri. Baru kita kasih nama variabelnya, nama pointernya lah, nama pointernya. Tapi di sini bedanya dengan variabel biasa, di sini ada bintang. Nah, ya, kalau masalah apa namanya, bentar, lihat catatan dulu. Oke, bintang ini namanya arteristik gitu. Kita nggak perlu tahu namanya, itu aja. Baru di koma. Oke, kalau teman-teman mau ngasih langsung nilainya, teman-teman kasih aja sini nilai atau alamat dari alamat dari variabel lain. Ini ya. Oke. Jadi kalau gini contohnya, aku buat pointer. Pointer itu nanti akan menuju ke X ini. Berarti saya buat sini bintang. Saya kasih namanya itu pointer X. Oke. Jadi biasanya teman-teman kalau penamaan itu penamaan pointer biasanya tulisnya itu px. Ini sebenarnya bebas tapi untuk buat dia sama aja biasanya kasih p di depannya. Oke, kita komen dulu ini. Oke, kalau kita lihat dari contoh ini, kasus ini, berarti si x ini dia punya alamat 2. Jadi kalau di sininya kita ada pointer x, dia akan merujuk ke sini, ke alamatnya 2. Jadi kalau kasusnya di situ kita tinggal tulis saja di sini alamatnya. Alamatnya tadi berapa? 2. Gitu kan? Oke, sampai di sini dulu. Kalau teman-teman ada yang tanya sampai sini bisa di kolom komentar aja ya. Oke. Sekarang masalahnya kan sistem itu random access memory ya. Jadi kita nggak tahu nih sebenarnya sistem ini nyimpan variabel x ini di mana. Dia tempatkan rumah x itu di mana gitu. Nah, oleh karena itu ada namanya tadi bintang namanya asterisk. Nah, ini merupakan operator reference gitu. Jadi kayak dia mereferensi kemana ini x. Terus ada namanya operator dan namanya ampersand merupakan operator alamat. Oke, jadi kalau teman-teman kita biasanya ketemuin di scanf ya. Oke, jadi si bintang x ini menyimpan alamat dari x gitu. Nah, jadi kalau contohnya kita scan ini, kita print alamat x. D kurang x. Oke, kalau kita jalankan, kita kasih sistem CLS. Kita copy ini di bawah. Oke, jalanin. Ini. Jadi kalau kasus ini, kalau kita mau melihat alamatnya si X, kita menggunakan yang tadi namanya ampersand tadi ini, merupakan operator alamat. Jadi si alamat si X ini dia disimpan di 6422300. Nah, jadi ini alamatnya si X itu. Nah, kalau kita digunakan pointer tadi, kita kan harus kasih tahu nih sama pointernya, kamu runjuk yang mana sih? Alamat yang mana sih yang ditunjuk gitu. Nah, jadi kita kasih tahu nih alamatnya ke pointernya.
Nah, cara kasih taunya karena kita nggak tahu exactly apa tuh pastinya alamatnya di mana, kita menggunakan operator ini gitu. Jadi kita kasih ini, tab, tab, tab. Nah, sekarang kita udah jadi pointer nih. Oke. Terus gunanya pointer apa? Nah, gini teman-teman. Sekarang kita pengen nih eh, cetak nilai X. Kita cetak nilai X berdasarkan pointer ini. Ya. Oke. Kalau cara cetaknya, kalau di sini kan ada apanya? Ada asterisk asterisk. Kalau kita mau cetaknya, kita nggak perlu asterisknya gitu. Jadi kita hanya tekan px saja. Nanti itu akan merujuk ke nilai daripada si x ini. Jadi kalau kita print uh, apa dia? Nilai yang ditunjuk oleh pointer x. X gitu. Oh, itu alamatnya ya. Sorry. Persen N. Berarti sebenarnya ini bukan begini. Oke, sorry. Masalah salah tadi. Kalau kita mau melihat nilai dari yang ditunjuk oleh pointer, kita tinggal panggil aja pointer px. Nanti dia akan mencetak nilai dari cx-nya gitu. Jadi kalau kita jalankan, apa yang salah? Oh. Oke, ini. Ini kan teman-teman. Sekarang alamat dari x ini nilai dituju oleh pointer px 10. Itu merujuk pada nilai dari si x-nya tersebut. Oke. Gimana kalau kita pengen lihat nih, kalau px itu apa? Nilai px itu apa? Kalau nilai px ini kan alamat dari si x-nya ini. Karena kan tadi si pointer px ini udah dimasukkan alamat dari si x-nya. Jadi kita masukkan di sini. D. Seperti ini px. Oke. Ini ya, nilai px-nya sama dengan alamat dari si x. Jadi kalau di sini tadi nilai px ini kan alamatnya dari si x. Nah, kalau apa? Kalau bintang dan bagaimana dan x ini menyimpan. Ini teman-teman, kalau ini kan nilai dan x ini kan 2. Tapi kalau pointer px ini bukan nilainya ya, tapi dia merujuk ke mana? Ya. Kalau kita lihat tadi pengertiannya, kalau ampersand itu merupakan operator alamat, jadi dia itu menyimpan alamat, tapi kalau arteristik itu dia merujuk ke atau dia bereferensi dengan si alamat yang mana gitu. Jadi itu beda ampersand sama asteristik. Ini referensi kedua. Kalau ini menyimpan alamat 2. Oke, ini alamat dari x. Kalau kita lihat nilai, coba dulu lihat nilai dari x. Kalau kita melihat nilai dari x,
Berarti tinggal X doang. Oke. Sekarang teman-teman, ada yang bisa jawab nggak? Contohnya aku buat gini nih. Integer Y sama dengan pointer dari PX. Oke. Kalau aku nyimpan ini, ya print nilai Y. Oke. Jadi ini kan integer Y. Terus dibilangin dong, kita buat sini. Kita kasih nilai dari pointer PX. Jadi dia merujuk ke X. Kira-kira ini, kalau aku munculkan nilai Y, yang keluar apa nih? Ada yang bisa jawab nggak? Ya, X10 ya. Oke, kalau kita jalanin, ya kita ada persen N, persen N. Oke, betul nilai 10. Oh ya, sepertinya udah teman-teman sudah ngerti ya pointer ya. Oke, jadi gitu aja sih pointer teman-teman. Oke, iya ya. Jadi kayak apa ya? Kayak dia itu merujuk ke alamat ini nanti. Jadi kan nanti kalau saya ubah 230 di sini, nanti si X-nya juga akan berubah 30. Karena si PX ini kan merujuk ke sini. Oke, nanti terus apa gunanya nih? Gunanya nanti supaya teman-teman bisa membuat program secara dinamis gitu. Nanti kita pelajari minggu depan bagaimana itu program dinamis. Jadi kalau teman-teman pakai nanti kita kalau pakai apa namanya? Apa namanya itu Yus? Materi minggu depan? Kok aku lupa lah ya namanya. Ya linked list. Jadi nanti kalau kita mengakses dari nilai dari linked list itu kita berdasarkan apa gitu? Berdasarkan alamatnya. Karena kalau kita memakai array, kan array itu ada batasnya teman-teman. Contohnya ini, nanti ada array ini. Sebenarnya minggu depan lah kita ajarin kan ya. Tapi kita review aja dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Oke. Kalau teman-teman contohnya awasin nilai 3, jadinya kan kayak gini. 1, 2, 0, 4, 5. Ya kan? Jadi kayak gini. Kan ini apa kali kayak kaku sekali gitu. Pengennya kita ini begini. Contohnya kita pengennya begini. Ya kan? 1, 2, 4, 5. Berarti kalau kita pengen buat program, berarti secara manual P dipindahkan ke 3, 5 dipindahkan ke 4 gitu. Kan itu lama ya. Nah, nanti kalau kita mau menggunakan pointer, jadi kita menyimpan nilai. Jadi ada nilai dari X, ada 2, 3, 4, sama 5. Terus gimana caranya mungkin ya? Yang mungkinnya itu pakai pointer tadi. Jadi contohnya nanti di sini ada contohnya nilainya 1. Tuh, ya. Terus dia merujuk apa namanya? Data selanjutnya di mana? Berarti kita kasih nanti alamat selanjutnya. Nah, alamat selanjutnya, contohnya di alamat yang di 2 tadi. Nah, baru nanti di nilai 2, dia merujuk ke alamat selanjutnya, 3. Dan kita buat 4. Contohnya di sini 3, 4. Oke. Satu lagi lah. 4, 5. Tuh. Nah, kalau biasanya kan kalau di array kan kita pindahkan di 1, 1, 4, 5. Oke. Oke kalau hanya datanya sama segini. Bagaimana kalau datanya ada 1000 dan berapa banyak gitu? Itu kan banyak kali kan. Nah, jadi kalau kita pakai si pointer ini nanti, jadi kan ini nilai 1, angka selanjutnya di nilai 2. Nah, kalau contohnya saya hapus ini, ya kan? Berarti alamat selanjutnya berarti dinilai 3 gitu. Baru nanti dia tetap terurut lagi.
Enggak seperti di array yang satu-satu lagi harus dipindahkan. Nah, itu nanti minggu depan kita belajar tentang linked list lagi. Itu salah satu kegunaan dari pointer ini. Itu ya teman-teman. Terus sama ini lagi. Sebenarnya aku belum kurang ngerti sih bagaimana maksudnya itu. Ini dari kalau kita menggunakan pointer itu akan menghemat data ketika kita menggunakan fungsi. Sebenarnya sama sih cari-cari tahu itu maksudnya gimana. Tapi katanya kalau contohnya ini kita buat fungsi nih. Kita buat fungsi integer tambah. Nah, oke. Kita nggak buat variabel baru, tapi kita buat aja merujuk ke mana ini maksudnya. Jadi saya pilih saja integer, ntar x integer tentang y. Contohnya hasil sama dengan x tambah dari y. Return hasil. Nah, jadi kalau contohnya kita buat di sini print tambah persen d. Oke, tambah. Ini teman-teman tahu nggak? Ini kita isinya gimana? Ini kan integer. Dia minta pointer dari x, dia pointer dari y. Berarti kira-kira di sini isinya apa? Ada yang bisa jawab nggak? Yang dimintanya itu pointer. Oke, lihat aja di sini. Kan kalau pointer itu tadi kan kita isinya alamatnya. Berarti di sini kita tulis si alamatnya gitu. Udah kita kasih alamatnya, alamat dari si y, si x, dan alamat dari si y. Tuh. Oke, tambah 60. Berarti 30 tambah 30. Jadi katanya kalau kita menggunakan kayak gini itu akan lebih eh, menghemat RAM gitu atau menghemat memori kita. Kalau soalnya dia nanti nggak akan buat apa gitu, dia nggak akan buat variabel baru lagi karena dia hanya merujuk lagi ke nilai dari si x ini aja. Jadi dia nggak membuat variabel baru lagi. Itu guys. Jadi kalau teman-teman biasanya baca-baca nih dokumentasi atau program-program online yang mereka panggil fungsinya kayak gini, nah itu menggunakan pointer. Jadi tapi kalau kita mengirim nilainya, kita harus mengirim alamat dari si nilai tersebut. Hah? Gimana Ber? Oh, ini tambah ya. Begitu. Yang merujuk ke nilai dari alamat dari X dan alamat dari Y. Walaupun sebenarnya sama sih nilainya 30 30. Iya. Ya kalau sebenarnya kalau kita apa kalau kita cetak si alamat Y ini sebenarnya sama dia alamatnya dengan alamat X gitu. Jadi kayak kalau dibilang mereka tidak buat tempat baru lagi. Tempatnya cuma di sini lagi tadi, di sininya doang. Gitu. Ya kan ya kita coba print lah. Alamat dari Y. Oh, beda ya. Oh, berarti dia tetap buat variabel baru lagi, tapi nilainya merujuk ke alamat CSX. Sorry, sorry guys, salah. Kok beda? 9692. Beda ternyata. Oke, gimana teman-teman? Ada pertanyaan lagi yang aman ya? Ya, yang penting ya pointer itu yang merujuk ke alamatnya gitu aja lah. Jadi kita bermain nggak berdasarkan nama variabelnya,
tapi kita nanti mainnya berdasarkan alamatnya gitu. Gitu-gitu. Kembali. Oke, gitu aja sih. Nanti ini aku kirim ke oke. Terus materi semua kode untuk kita kembali lagi. Waduh, kenapa ya? Hmm, kok lelah sekali. Oke, ini aku simpen di apa nanti teman-teman? Di tempat biasa. Aduh, kok dia berubah? Wah, tidak bisa berubah. Ya udah, gitu aja. Oke, teman-teman, nanti kalau teman-teman mau lihat apanya, shortcutnya ada di seperti biasa ya, di materi ada.